Shalom. Shalom. Sekali lagi salam kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, ada dimanapun saudara berada. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang sempurna sampai detik ini. Sungguh indah kasih Tuhan. Amin. Saya percaya saudara-saudara teman dimanapun saudara berada, Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera yang melimpah seperti saya. Amin saudara. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah online kita. Yang siap untuk mengikuti katakan Shalom. Shalom. Dan ketik di online saudara katakan Shalom juga. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang luar biasa Tuhan, yang sudah memelihara kehidupan kami secara luar biasa sampai detik ini Tuhan. Sungguh indah Tuhan, kasih-Mu kami rasakan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat Tuhan Kau nyatakan sungguh penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami semua Tuhan tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, menaruh seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, menaruh seluruh pengharapan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam setiap badai Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus berkata Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami mau terus ya Bapa di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus, kami mau terus berpengharapan ke dalam-Mu Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara sudah siap untuk mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Haleluya, katakan amin. Mari saudara-saudara semuanya kita taruh seluruh pengharapan kehidupan kita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menjamin setiap kehidupan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup.
berjalan bersama dengan Dia dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Boleh bersama-sama dengan saya tepuk tangan di atas kepala saudara. Bersama Dia tangan pernah kita takut, jangan pernah ragu dalam Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Percaya untuk selamanya, Yesus kaulah
Yesus. Haleluya Bapa. Engkaulah yang layak terima segala kepujian Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah yang layak terima segala hormat buat kami Tuhan, dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau bentar lagi Tuhan, kami mau Tuhan Yesus menerima berkat benih firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami Tuhan, saat ini kami buka hati kami Yesus. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan, cintai firman-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
percaya Engkau bertata dalam setiap kehidupan kami dan pujian kami. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini lahir dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua anak-anakku yang ada di rumah atau dimanapun ibadah online ini diikuti. Saya ucapkan di bulan kemerdekaan ini, merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam bulan Agustus ini, mari kita mau sungguh-sungguh memperhatikan apa kata kemerdekaan itu. Apalagi di dimensi yang baru, mari kita mengikuti ukuran dimensi yang baru dari Tuhan di dalam kemerdekaan. Nah, untuk itu saya akan membacakan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang kekasih, perikop ini adalah percakapan antara orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ada satu hal yang membuat mereka merasa tidak pernah menjadi budak. Nah, itu sebabnya Yesus menekankan di sini bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu kita seharusnya sungguh-sungguh merdeka. Nah, merdeka di dalam perikop ini atau di dalam apa yang akan saya sampaikan ini adalah kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, memang banyak kemerdekaan, tapi kali ini saya akan menjelaskan dua saja. Jadi kemerdekaan dari dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sementara saudara di Wahyu pasal yang ke-22 ayat 15, hamba dosa atau orang-orang yang berbuat dosa itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita sering berbuat dosa tanpa kita sadari. Misalkan saudara, kita menjadi kecewa, kita menyimpan dendam pada orang lain, kita
tidak suka dengan orang lain, bahkan mungkin kita akar pahit dengan orang tua kita, akar pahit dengan teman-teman kita, bekas pacar mungkin, ataupun dengan suami atau dengan anak kita. Semua saudara yang kekasih, kalau kita menyimpan itu maka kita menjadi hamba dosa. Dan mungkin juga dari perkataan-perkataan kita yang kita mengikuti, perkataan yang manas-manasin orang lain. Mungkin saudara yang kekasih yang suka membuat onar atau membuat sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan, maka kita itu masuk menjadi hamba dosa. Atau mungkin saudara perkataan kita suka bergosip, suka mengeluarkan kata-kata kasar, suka mengeluarkan kata-kata porno, suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah menjadi hamba dosa. Saudara yang kekasih, ini penting sekali di hari-hari ini. Mari kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita masih menjadi hamba dosa. Saudara yang kekasih, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mari kita meninggalkan, kita buang jauh-jauh akan menjadi hamba dosa. Nah, lalu kemudian yang kedua saudara, yang kedua, kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus Yesus, yaitu kita merdeka dari masa lalu kita. Saudara yang kekasih, di sini ada satu contoh di dalam Alkitab kita, yaitu Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dimulai dari ayat yang pertama, saudara, bagaimana Saulus ini walaupun dia itu mengenal hukum Taurat, tetapi apa yang dia lakukan saudara, dia melakukan mengejar orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia melakukan itu sampai bahkan di dalam Alkitab kita juga berkata bahwa di waktu Stefanus dibunuh, dilempari batu, dia juga ada di situ. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini ada satu cerita yaitu dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia ditemui oleh Tuhan Yesus, dipanggil namanya, lalu dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, setelah dia ditemui oleh Tuhan Yesus, lalu dia kemudian berbalik. Saudara, ini masa lalu yang perlu kita merdeka. Jangan kita hanya contoh saja, jangan kita sampai masih diperbudak oleh masa lalu kita. Sebab kalau masih ada masa lalu kita yang kita pelihara tanpa sadar dalam hati kita, maka kita tidak akan melihat, kita tidak bisa mengerti tujuan Tuhan menebus dosa kita. Kita akan menjadi orang Kristen biasa, hanya sekedar menganut agama Kristen. Itu aja yang akan kita hadapi, sehingga kita akan menjadi cuma pemeluk agama Kristen. Padahal sesungguhnya Tuhan itu mau kita merdeka di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, lalu setelah Saulus ditemuin oleh Tuhan Yesus, dia mulai merdeka. Dan apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan daripada Saulus menjadi Paulus ini, yang tercatat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 dimulai dari ayat 7 sampai dengan 14. Dikatakan di situ, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus." Jadi masa lalu kita itu harusnya kita anggap rugi. Kayak apapun tenarnya kita, kayak apapun terkenalnya kita, kayak apapun di dalam karier kita masa yang lalu, suksesnya kita, tanpa Yesus Kristus, itu Rasul Paulus berkata dia anggap rugi. Lalu kemudian ayat yang ke-8, "Malahan segala sesuatu
kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi masa lalu kita, saudara yang kekasih, Paulus menasehatkan di sini supaya kita menganggap itu sampah. Baik itu kesuksesan, baik itu kegagalan, baik itu semua ketenaran tanpa Yesus Kristus, Paulus berkata sampah. Jadi saudara, mari jangan memelihara sampah itu di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara yang kekasih, berdasarkan kepercayaan kita mau merdeka. Saudara, di sini Paulus benar-benar menekankan di dalam kehidupan dia dan juga kepada saudara dan saya, yaitu kita berada di dalam Kristus, kita pasti merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari perbuatan zina, merdeka dari hal-hal yang kita percayai masa yang lalu. Dan kita di sini dikatakan oleh Paulus bahwa dia berada di dalam Yesus Kristus bukan berdasarkan kebenarannya. Saudara, di sini dikatakan sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara, kita diselamatkan karena anugerah. Itu bukan karena kerjaan kita, bukan karena kita mau, tetapi itu inisiatif daripada Allah menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan menyanyiakan dengan memelihara masa-masa lalu yang dianggap sampah oleh Paulus itu. Nah, lalu kemudian apa yang ada yang harusnya kita kehendaki di dalam ayat yang ke-10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan baik-baik, biarlah di masa yang akan datang ini, yang kita kehendaki, yang kita fokus, yang kita kejar, mari kita, saudara yang kekasih, mengenal dia. Saudara, di dalam perjanjian lama ada sesuatu, tertulis bahwa saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengenal sungguh-sungguh. Saudara, orang yang tidak mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh akan menganggap remeh kemerdekaan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia berteriak di kayu salib, sudah selesai. Artinya saudara, harusnya semua masa lalu kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Dia sudah membayar harga yang merupakan menjadi tanggungan dosa kita. Dia mengatakan sudah selesai dosamu, ya. Jadi 2000 tahun yang lalu kita ini sudah selesai dibayar. Bahkan tubuh kita, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 19 ayat 20. Ini ayat favorit saya, saudara. Kalau saya mulai lemah-lemah, saya selalu memperkatakan bahwa tubuhku bukan rumah malas, tubuhku bukan rumah yang sia-sia, bukan rumah masa lalu, tetapi tubuhku sudah dibayar lunas 2000 tahun yang lalu. Dan tubuhku bukan dibayar lunas untuk sekedar memeluk agama Kristen, tetapi tubuhku menjadi rumah Roh Kudus. Katakan bersama saya, pegang tubuh kita semua dan katakan berkata, aku bersyukur bahwa tubuhku 2000 tahun yang lalu
sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, dan tubuhku sekarang menjadi rumah Roh Kudus, rumah kemerdekaan, merdeka dari dosa, merdeka dari masa lalu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam dikatakan juga dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita itu sudah merdeka, saudara, kita itu harusnya lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak bersekutu dengan sesama seiman kita. Meskipun saat ini saudara kekasih sedang terjadi COVID-19, akhirnya kita beribadah memakai online. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persekutuan, ya, persekutuan bersama-sama di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh merindukan kembali bertemu di gereja. Jangan pada waktu ada kesempatan untuk kita beribadah, kita justru tidak mau datang ke gereja, bahkan kita leha-leha di luar. Saudara, mari biarlah Roh Kudus menaruh dalam hati kita hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan, melalui persekutuan kita, melalui ibadah kita, melalui bersama-sama bersuka cita satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, saling menyapa, bersuka cita pada waktu kita bertemu. Amin, saudara. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang kekasih, jadi apa yang kita kejar? Kenapa kita perlu sungguh-sungguh merdeka? Saudara, bukan cuma sekedar kita penganut agama Kristen, tetapi ada tujuannya, supaya saudara dan saya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang kekasih, ini tujuan kita selanjutnya. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi saudara, di dalam kemerdekaan ini, di dalam Yesus, ada yang sudah dilakukan oleh Yesus, tapi ada juga yang bagian saudara dan saya. Kita perlu berjuang. Misalkan ada tawaran dari teman-teman, ya, untuk membuat kita kembali kepada dunia, nah, maka kita berjuang. Mungkin daging kita menyukai pesta pora, mungkin daging kita menyukai hal-hal yang pernah kita lakukan masa yang lalu, tapi dengan kebenaran ini kita mulai mengejar, ya, kita mulai mengejar dengan berkata tidak, walaupun mungkin bisa kita dimusuhi, saudara, bisa kita tidak dianggap lagi, bisa kita juga sudah tidak dianggap teman lagi, tidak masalah, no problem. Amin, saudara. Karena apa? Sudah tersedia di depan kita hari masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan saudara yang kekasih, yang mulia adalah kita sedang dinantikan pintu surga oleh Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ini adalah perjuangan. Saudara, Paulus berjuang untuk mematikan semua kedagingannya, untuk menyalibkan semua hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Ini kita berjuang oleh pertolongan Roh Kudus, memampukan kita. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Dia tahu persis bahwa kalau tanpa Roh Kudus, kalau hanya mujizat tanpa Roh Kudus, maka sia-sia, maka orang ini atau kita tidak akan mampu. Itu sebabnya dia berkata, tunggu, aku pergi kepada Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu seorang penolong.
Dia akan memberikan kepada kita penolong, dan dikatakan Dia akan mengirimkan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi untuk memperlengkapi kita dalam menolong kita menolak dosa, menolong kita untuk mengingatkan kepada kita untuk tidak lagi berbuat dosa, untuk tidak menyia-nyiakan karya Kristus di atas kayu salib. Jangan main-main, saudara. Apalagi hari-hari ini, saudara dan saya lihat, saudara, di dalam virus COVID-19 ini membuat ekonomi runtuh, di mana-mana ada resesi. Tapi percaya, saudara, percaya, beberapa puluh tahun yang lalu, pada waktu itu di satu persekutuan di Surabaya, seorang hamba Tuhan berkata begini, dunia boleh resesi, tapi kita pengikut Yesus Kristus, yang ada di dalam Kristus Yesus, orang-orang yang merdeka, saudara, tidak akan pernah resesi. Dan waktu itu dengan sungguh percaya saya meneriakkan amin. Dan saudara, sejak hari itu dan seterusnya sampai sekarang, saya merdeka. Saya merdeka dan saya menikmati berkat Tuhan berkelimpahan. Amin, saudara yang kekasih. Jadi orang yang merdeka percaya bahwa, saudara, dunia resesi, tapi kita anak-anak Tuhan, orang yang merdeka, pasti selalu resepsi. Amin. Katakan kiri kananmu, ya, kalau ada temanmu, aku akan selalu resepsi di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Tetapi saudara, jangan cuma fokus kepada hal ini, saudara, tapi kita fokus adalah kita mengejar, ya, mengejar kebenaran setiap hari dengan saat teduh, dengan pujian penyembahan, setiap hari dengan membaca firman Tuhan, memegang janji-janji daripada firman Tuhan, bukan memegang janji dari dunia, tapi kita memegang janji daripada firman Tuhan. Amin. Dan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu, jangan lupa, di firman Tuhan berkata, kita perkatakan, kita renungkan siang dan malam. Lalu kemudian Yosua 1 berkata, sehingga dengan demikian perjalanan kehidupan saudara dan saya sementara di dunia, kita akan berhasil, dan tidak berhenti di berhasil saja, tetapi beruntung juga. Amin. Haleluya. 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 Nah, saudara yang kekasih, lalu ayat yang ke-13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus, kita juga harus melakukannya. Ya, perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Paulus di sini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang saya maksudkan tadi, merdeka dari masa lalu. Lupakan semua masa lalu, entah itu ketenaran, kesuksesan, kegagalan, perkataan sia-sia dari siapapun, mungkin perkataan yang sia-sia dari guru, memang kamu goblok, memang kamu perkataan dari orang tua mungkin, atau teman-teman kita suka ngejek kita. Perhatikan, lupakan itu semua dan mari fokus, ya, mari fokus dengan apa yang ke depan ini. Di sini dikatakan di belakangku, apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Percaya saudara yang kekasih, di hadapan ini, hari ke depan ini, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang indah. Amin. Namun saudara dalam kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang indah itu perlu ada perjuangan. Kalau saudara masih ingat
khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang keistimewaan di hadapan Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan keistimewaan bukan dengan leha-leha, tapi mereka berjuang, bahkan masuk di dalam api yang 2 kali lebih panas. Tetapi saudara, di situ mereka membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Sama dengan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, sebab dikatakan dalam Yeremia, masa depan kita sungguh ada, masa depan kita sungguh ada pengharapannya ke depan ini. Amin saudara. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-14 dikatakan di sini, dan lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, ini ya, jadi bukan cuma waktu kita di dunia ada jaminan, tetapi yang utama lagi saudara, bukan cuma keberadaan kita di dunia, ekonomi kita, kesehatan kita, itu so pasti bahasa Jermannya ya. Tapi saudara yang kekasih, yang lebih lagi di sini dikatakan kita mendapatkan hadiah. Kalau saudara saat ini ya, anak-anakku sekalian yang sudah menjadi koordinator ibadah, yang menjadi imam-imam Lewi, yang menjadi penilik, menjadi gembala kul, menjadi sekretaris kul, atau pengerja di gereja, dimanapun engkau berada, baik di Indonesia, di Singapura, ataupun di mana saja khotbah ini, online ini diikuti. Saudara yang kekasih, ada satu hadiah yang luar biasa. Hadiahnya adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara harus memenuhi ini. Jangan cuma dirimu sendiri. Yang penting aku sehat, orang lain masa bodoh. Saudara yang kekasih, mari kita mengikuti panggilan surgawi. Panggilan surgawi ini sudah tersedia bagi saudara untuk saudara yang kekasih, kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kita melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah hadiah yang luar biasa. Itu sebabnya kalau engkau sudah melayani, jangan suka ngambek, karena saudara yang kekasih, itu merupakan hadiah daripada Tuhan. Ya, kalau kita sudah bisa menjadi koordinator ibadah, menjadi penilik, menjadi gembala kul, sekretaris kul, lalu kemudian menjadi pengerja sekecil apapun di gereja, itu adalah hadiah dari Allah. Amin. Saudara, mari kita bersyukur kita menerima hadiah daripada Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah, untuk itu kita perlu memahami. Ya, kita perlu memahami jika kita sudah sungguh-sungguh merdeka, apa yang kita harus pahami, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, kemerdekaan yang disediakan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Saudara perlu memahami sungguh-sungguh ini, sehingga saudara akan melekat dan berjuang di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita paham benar bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus, bagaimana kita ditebus dan apa yang sudah disediakan, maka kita tidak akan leha-leha, tetapi bahkan kita menjadi rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita akan on fire di dalam melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan juga, menjadi terang, menjadi garam, dan bahkan menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar. Nah, saudara yang kekasih, langkah yang kedua adalah memutuskan. Di dalam kehidupan kita ini, saudara, di dalam kita merdeka, kita meninggalkan dosa masa lalu kita, kita bergerak maju. Pilihan dan keputusan itu ada pada kita di dalam perbuatan kita.
Nah, Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara yang kekasih, ini yang luar biasa yang kita akan peroleh di dalam kehidupan kita. Tetapi kita penting sungguh-sungguh untuk memutuskan, memutuskan meninggalkan masa lalu kita, meninggalkan dosa-dosa kita, berlari maju ke depan. Dan saudara yang kekasih, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang sudah disediakan oleh Yesus di hadapan kita. Nah, bagaimana caranya kita menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran pada kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, di mana di masa yang akan datang, untuk hidup berdampak dalam pembangunan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara yang kekasih, biarlah ini ada di dalam kehidupan kita. Amsal 31 ayat 25 berkata, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Jadi orang yang merdeka itu, pakaian kita adalah kekuatan dan kemuliaan. Dan saudara yang kekasih, saudara tertawa tentang masa depan kita. Amin. Bukannya menangis, bukannya bersungut-sungut, tetapi saudara harus percaya dan saudara harus bersuka cita, tertawa tentang masa depan saudara, karena kita sudah merdeka. Merdeka. Amin. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, kita perlu, saudara, kita perlu yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus menggambarkan di dalam Roma pasal 8 yang ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah yang sudah digambarkan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-35. Tolong saudara baca selanjutnya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, dengan mengetahui bahwa kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan goyah. Di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan ada jaminan. Dalam Mazmur pasal 16, saya selalu hampir setiap hari Mazmur 16 ini saya perkatakan, saya baca, karena di sini ada jaminan, saudara. Dan saya akan berikan dimulai ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi Tuhan, kalau kita selalu memandang kepada Tuhan, kita tidak akan goyah, sebab dia berdiri di samping kanan kita. Lalu dikatakan, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi perintahkan hati kita bersuka cita setiap hari. Setiap hari ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ayat 10 berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, ini yang disediakan Tuhan di masa yang akan datang. Lalu kemudian ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi orang yang merdeka itu Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan sementara kita ada dalam dunia, sampai kita akhirnya masuk ke surga. Lalu kemudian saudara, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi pergaulan kita, hidup akrab, hidup intim dengan Tuhan,
Itu dikatakan di sini ada sukacita berlimpah-limpah, dan bahkan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara yang kekasih, ini yang luar biasa. Sukacita berlimpah-limpah, kenikmatan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dan senantiasa tidak akan putus-putusnya. Nah, bagian saudara dan saya, ya, yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus, perhatikan baik-baik. Kalau selama ini saudara masih terikat oleh dosa, hari ini kesempatan untuk merdeka. Saudara cukup datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan mintalah Roh Kudus menolong saudara dan saya, supaya apa yang disediakan ini, yaitu Dia berdiri di sebelah kanan kita, ada sukacita, ada kenikmatan, itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita, wajah kita akan cerah. Saudara, orang yang penuh dengan sukacita itu kemana saja pergi akan menjadi berkat. Nah saudara, mari di dalam kehidupan kita ini, supaya kita ini menikmati kemerdekaan di dalam darah Yesus Kristus, mari kasihilah Tuhan, taatilah perintahnya, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Jangan separuh-separuh, jangan sebentar menggebu-gebu, sebentar loyo. Saudara yang kekasih, kita mengucap syukur, percaya kepada Yesus. Yesus berkata, apabila kita mulai loyo, apabila kita mulai lemah, Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kekasih, mari di akhir daripada firman yang saya sampaikan ini, sungguh-sungguh mengejar kemerdekaan itu dengan cara apa? Mari bersekutu dengan Tuhan. Mari banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, hidup intim dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita supaya kita menikmati seperti yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 16 ini. Dikatakan, di hadapanmu sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara yang kekasih, kalau selama ini ada saudara yang belum menikmati apa yang digambarkan pemazmur ini, mari hari ini belum terlambat. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, katakan, aku mau Tuhan, paksakan dagingmu untuk menolak keinginan daging, dan kita saudara masuk di dalam fokus kepada mengikut Tuhan. Saudara yang kekasih, mari bagi siapa yang mau ingin berdoa, saya akan doakan di akhir daripada firman ini. Korabataka ya rabaseka rabarabataka. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anak-anakmu dimanapun mereka berada, dimanapun online ini diterima Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan kepada kami semua, dan semua yang sedang dalam keadaan malas-malasan, berdoa malas membaca Alkitab, di dalam nama Yesus, roh malas, roh acuh tak acuh kepada hadirat Tuhan, aku putuskan dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemerdekaan dari kebenaran firman Tuhan ini saat ini juga saya lepaskan kepada semua yang mengikuti online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun juga Tuhan, Roh-Mu yang kudus datang kepada mereka, menolong mereka semua, sehingga mereka terlepas dari masa lalu yang sia-sia Tuhan. Dan biarlah kami memiliki prinsip seperti Paulus, kami mengejar, kami berlari ke depan untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, sehingga kami akan menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dimanapun online ini ditangkap atau diikuti, biarlah kesembuhan secara rohani, secara jasmani, secara jiwani, di dalam nama
kami secara ekonomi. Di dalam nama Yesus sembuh dan kami merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Merdeka, 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 amin. Mari di akhir ibadah online ini kita bangkit berdiri, kita bawa hati dan iman kita, kita angkat kedua tangan kita, hampiri Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Curahkan berkat-Mu Tuhan bagi umat kepunyaan-Mu, baik yang ada di GPI Hong Kong maupun dimanapun siaran ibadah online ini bisa ditangkap. Kau melihat kedalaman hati setiap kami. Biarlah Kau yang memberkati setiap umat-Mu ini dengan berkat-berkat rohani, jasmani maupun materi, supaya kami bisa menjadi berkat untuk menyatakan kemuliaan-Mu, melindungi, menjagai, menyertai setiap anggota keluarga kami, pekerjaan daripada setiap kami, bahkan juga Tuhan menyertai akan perjalanan hidup kami, iman dan pengiringan kami akan Engkau kekal selama-lamanya. Kau kirim malaikat-malaikat akan menjagai kami, menjagai setiap langkah kami. Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami, membawa kami kepada jalan-Mu Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati.